Pernah kepikiran gak sih gimana caranya kita bisa yakin 100% kalau sebuah kutipan dari, katakanlah, 1400 tahun yang lalu itu beneran asli? Nah, hari ini kita akan bedah sebuah sistem verifikasi sejarah yang luar biasa teliti. Semacam ilmu forensik untuk perkataan Nabi Muhammad. Coba deh bayangin tantangannya. Ini bukan sekedar kutipan biasa loh, ini adalah perkataan yang jadi fondasi dan panduan hidup bagi miliaran orang. Jadi, gimana caranya para ulama di masa lalu memastikan keasliannya? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Kita akan mulai dari pertanyaan paling mendasar, soal keaslian. Lalu, kita akan menyelami ilmu verifikasinya, menelusuri jejak-jejak riwayatnya, memeriksa para pembawa beritanya satu persatu, sampai akhirnya kita paham kenapa semua ini masih relevan dan penting banget hari ini. Jadi kenapa sih verifikasi ini jadi begitu krusial? Karena bagi umat muslim, perkataan dan tindakan Nabi itu adalah sumber panduan hidup kedua setelah Al-Quran. Jadi taruhannya itu tinggi banget. Keaslian adalah segalanya. Nah, seiring berjalannya waktu, riwayat yang beredar jadi banyak banget. Ada yang lisan, ada yang tulisan, campur aduk. Tantangan besarnya adalah gimana cara menyaring ini semua. Gimana cara memisahkan mana emas dan mana loyang. Jelas, mereka butuh sebuah sistem yang super ketat. Dan solusi yang mereka ciptakan, wah, ini benar-benar brilian. Mereka nggak cuma ngandelin ingatan atau katanya-katanya, tapi mereka membangun sebuah disiplin ilmu, sebuah metodologi yang sangat sistematis untuk mengejar kepastian. Oke, jadi setiap laporan atau riwayat tentang Nabi ini kita sebut sebagai hadis. Anggap aja ini seperti satu unit informasi, satu barang bukti yang akan kita selidiki bersama. Nah, ilmunya untuk melakukan investigasi ini disebut mustalah al-hadits. Coba deh bayangin ini kayak ilmu forensik untuk sejarah. Para ahlinya itu persis kayak detektif yang super teliti, yang memeriksa setiap detail, setiap sidik jari dari sebuah riwayat. Jadi, apa langkah pertama yang dilakuin sama seorang detektif hadis ini? Pertama, mereka akan lihat seberapa luas sebuah riwayat itu tersebar di generasi-generasi awal. Apakah ini berita heboh yang diketahui semua orang, atau cuma gosip yang didengar segelintir orang aja? Jadi gini, setiap riwayat atau kabar yang masuk, pertanyaan pertama yang diajukan adalah, ini yang meriwayatkan berapa orang sih di setiap generasi? Nah, jawaban dari pertanyaan ini bakal langsung membagi riwayat itu ke dalam dua kelompok utama. Dua kelompok itu adalah mutawatir dan ahad. Mutawatir itu ibarat berita super heboh yang diliput serentak oleh semua stasiun TV, radio, dan media online. Mustahil kan mereka semua janjian buat bohong? Makanya keasliannya dianggap pasti. Sebaliknya, ahad itu seperti laporan dari satu atau dua sumber aja. Bisa jadi benar, tapi ini yang harus diinvestigasi lebih dalam lagi. Oke, sekarang kita masuk ke jantungnya investigasi, yaitu meneliti riwayat-riwayat ahad ini. Disinilah kita bisa lihat betapa luar biasanya ketelitian ilmu hadis, karena fokus utamanya adalah pada orang-orang yang menyampaikan berita tersebut. Setiap riwayat ahad itu punya yang namanya isnad. Anggap aja ini kayak rantai barang bukti dalam sebuah kasus kriminal. Setiap mata rantainya, yaitu setiap perawi, harus sempurna, nyambung, dan gak boleh ada yang putus sama sekali dari Nabi sampai ke kita. Setelah investigasi mendalam terhadap isnad ini, hasilnya cuma ada dua kemungkinan. Makbul, yang artinya diterima dan dianggap otentik. Atau mardud, yang berarti ditolak karena ditemukan ada cacat atau masalah. Terus, apa sih yang bikin sebuah riwayat itu ditolak? Intinya ada dua masalah besar. Pertama, rantainya terputus. Kedua, ada cacat atau masalah pada salah satu perawinya atau orang di dalam rantai itu. Mari kita bedah satu persatu. Rantai yang terputus itu ada macam-macam jenisnya. Misalnya mursal, ini tuh kayak seorang murid dari sahabat Nabi tiba-tiba langsung mengutip Nabi, ngelewatin gurunya. Atau munkati, di mana ada mata rantai yang hilang di tengah jalan. Atau bahkan mu'dal, di mana dua orang atau lebih berturut-turut hilang dari rantai. Semua ini membuat riwayatnya jadi lemah. Nah, selain rantainya, orangnya juga diperiksa dengan super serius. Apakah orang ini punya rekam jejak pernah berbohong? Apakah dia dikenal sering bikin kesalahan? Gimana ingatannya, kuat atau lemah? Atau jangan-jangan dia orang yang gak dikenal sama sekali? Untuk ngecek ini semua, para ulama bahkan sampai menyusun biografi ribuan perawi loh yang dikenal sebagai ilmu rijal, cuma untuk memeriksa kredibilitas mereka. Oke, anggaplah sebuah riwayat berhasil lolos dari semua ujian super ketat tadi. Rantainya tersambung utuh, semua perawinya terpercaya dan kredibel.
Nah, barulah riwayat itu akan mendapatkan gelar atau peringkat keasliannya. Tingkat presisinya pun detail banget. Peringkat tertinggi itu sahih, yang artinya otentik. Ini standar emasnya. Tepat di bawahnya ada hasan, yang artinya baik. Ini juga sangat kuat dan bisa diterima. Tapi mungkin salah satu perawinya punya tingkat presisi ingatan yang sedikit di bawah perawi hadis sahih. Oke, kita sudah lihatnya betapa rumit dan detailnya proses ini. Pertanyaannya sekarang, kenapa sih ini penting? Kenapa harus ribet ini? Ternyata jawabannya jauh melampaui urusan agama saja. Bayangin, lebih dari 1000 tahun. Selama itulah tradisi intelektual dan metode super sistematis ini diasah dan dipraktekkan. Ini adalah sebuah warisan tentang berpikir kritis, tentang pentingnya verifikasi bukti, dan tentang pencarian kebenaran tanpa kompromi. Ada kutipan yang sangat terkenal dari seorang ulama besar zaman dulu, Abdullah ibnu Al-Mubarak. Beliau bilang, isnad atau rantai perawi ini adalah bagian dari agama. Kalau bukan karena isnad, siapa saja bisa mengatakan apapun yang mereka inginkan. Intinya, isnad ini adalah sistem pertanggungjawaban. Tanpanya, informasi bisa jadi kacau balau. Dan ini membawa kita pada renungan terakhir. Di zaman kita sekarang, di mana kita dibanjiri fake news, misinformasi, dan hoax di media sosial, di mana sumber seringkali nggak jelas, apa ya yang bisa kita petik dari sebuah sistem kuno yang terobsesi dengan verifikasi sumber seperti ini?